Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang sumber daya energi dan pemanfaatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sumber daya energi dan pemanfaatannya. Melanjutkan yang kemarin, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Pada pertemuan pertama kemarin, kita membahas sumber daya energi yang dapat diperbarui. Anak-anak masih ingat sumber daya energi yang dapat diperbarui ada apa aja? Ya, yang pertama ada air, angin, panas matahari, panas bumi, biomasa, biodiesel. Nah, ada itu. Lalu sekarang, pertemuan sekarang kita akan membahas sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui itu berarti langka, sumber daya tersebut langka dan cepat habis. Nah, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi terdapat dalam perut bumi atau di dasar laut. Setelah minyak bumi habis digunakan, diperlukan waktu yang sangat lama untuk dapat menghasilkannya kembali. Karena apa? Di dalam laut itu ada sumber dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu cara menemukannya dengan penelitian yang begitu lama. Diteliti, lalu terdapat minyak bumi, baru dibor ya, dibor dengan menggunakan alat seperti gambar di samping itu. Itu pangkalan minyak bumi. Minyak bumi itu seperti apa sih anak-anak? Minyak bumi itu seperti bensin atau minyak tanah seperti itu. Lalu yang kedua ada gas alam. Nah, gas alam, untuk memperoleh gas alam diperlukan usaha yang panjang dan teknologi canggih. Gas alam menjadi sumber daya energi karena dapat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin kendaraan. Nah, bisa juga gas alam itu digunakan sebagai itu, contohnya seperti tabung gas LPG, itu juga dari gas alam. Lalu selanjutnya ada batu bara. Anak-anak tahu batu bara? Batu bara merupakan barang tambang yang dapat diperoleh dengan cara digali. Nah, jadi digali dari tanah maupun dari pegunungan batu bara. Setelah habis, batu bara akan habis. Setelah dipakai, batu bara akan habis. Asap pembakaran batu bara yang pekat juga dapat menyebabkan polusi udara. Anak-anak tahu biasanya batu bara digunakan sebagai apa? Ya benar, biasanya digunakan sebagai bahan bakar dari kereta api. Lalu yang selanjutnya, pemanfaatan sumber daya energi. Setelah tadi kita tahu sumber daya energi, kita harus tahu sumber daya energi itu untuk apa aja sih? Yang pertama untuk bahan bakar. Nah, jenis sumber daya energi tadi ada minyak bumi yang dari bensin, solar, aftur, aspal, dan juga parafin. Lalu ada gas alam dan juga batu bara tadi. Nah, pemanfaatannya bensin untuk kendaraan bermotor. Bisa untuk mobil, bisa juga untuk motor. Solar untuk bahan bakar mesin, biasanya mesin diesel seperti itu. Aftur, bahan bakar pesawat. Jadi bahan bakar pesawat itu namanya aftur ya. Juga cair seperti bensin tapi namanya aftur. Lalu ada aspal, bahan pelapis jalan raya. Anak-anak tahu jalan raya itu yang berwarna hitam itu aspal ya. Bahan baku pembuatan lilin. Jadi lilin itu terbuat dari parafin namanya. Lalu ada gas alam, bahan bakar kendaraan dan untuk memasak. Nah, seperti Bu Naim bilang tadi, untuk memasak bisa, dan juga bahan bakar kendaraan. Lalu ada batu bara,
pembangkit listrik serta bahan bakar industri logam dan semen. Ya, bisa juga untuk ini. Lalu selanjutnya ada pembangkit listrik. Yang pertama tadi untuk bahan bakar, yang kedua untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu apa sih? Pemerintah mendirikan banyak pembangkit listrik di berbagai daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan. Nah, jadinya listrik itu tidak hanya ada di kota-kota saja, tetapi listrik juga bisa digunakan di pedesaan. Jadinya di semua daerah bisa menggunakan listrik. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Seperti gambar di samping. Jadinya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA digunakan dengan mesinnya bergerak, lalu dari airnya tadi, lalu menghasilkan energi listrik. Nah, yang foto atas ini di bawah tanah, mesin yang di bawah tanah untuk PLTA. Nah, untuk contoh PLTA ada di gambar yang bawah, gambar yang kedua. PLTA biasanya digunakan pada dam atau bendungan seperti itu. Biasanya kalau kalian tahu di sana juga ada listrik-listrik. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Bukan, kalau PLTA air ya bukan angin. Kalau angin itu pakai PLTB. Gambarnya seperti di samping. Kebanyakan PLTB digunakan untuk menggiling gandum atau memompa air. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya dengan menggerakkan baling-baling menjadi arus listrik menggunakan generator listrik. Jadinya baling-balingnya itu dari angin lalu digerakkan. Dari angin dialirkan menjadi listrik. Nah, digunakan untuk menggiling gandum atau memompa air tadi. Lalu, pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya itu dari panas matahari. Biasanya memanfaatkan panas matahari untuk menyerap panasnya. Biasanya bisa digunakan di rumah, juga ada pada gambar yang atas. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Jadi dari panas matahari itu bisa menghasilkan listrik. Nah, lalu yang keempat ada pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik yang merupakan gabungan gas dengan pembangkit listrik yang terdiri dari pipa gas. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik diesel adalah pembangkit listrik yang menggunakan diesel sebagai penggerak awal. Berfungsi menghasilkan gerak yang diperlukan untuk memutar generator. Penggunaan umumnya digunakan sebagai penggerak mesin industri. Nah, pada gambar di samping itu gambar penggunaan mesin diesel. Ya, lalu yang gambar di bawahnya ada gambar mesin diesel. Mesin diesel biasanya digunakan pada perindustrian. Jadi kalau di industri, di pabrik itu menggunakan diesel. Ya, sampai sini paham ya anak-anak? Jadinya diesel dirubah menjadi listrik. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.